Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Novel Abinajah dari kelas 10B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang mengenai asal-usul nama Magelang dan beberapa toponomi daerah di Magelang. Dahulu kala, Kerajaan Pajang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya berselisih dengan lawannya yang terkenal sombong dan angkuh, yaitu Adipati Arya Penangsang dari Kadipaten Jipang. Perselisihan tersebut mengakibatkan peperangan dan memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Sultan Hadiwijaya kemudian memberikan kepercayaan kepada anak angkatnya, yaitu Danang Sutawijaya, sebagai panglima perang. Saat itu, Sutawijaya yang berperan sebagai senopati perang didampingi oleh Ki Gede Pemanahan. Berbekal senjata tombak yang disebut Kiai Pleret, mereka berdua pun berhasil memukul mundur Kadipaten Jipang yang ditandai dengan kematian Arya Penangsang oleh Danang Sutawijaya dengan tombak Kiai Pleret. Sultan Hadiwijaya pun kemudian memberikan hutan Mentoa sebagai balas jasa kepada mereka berdua. Setelah kematian Sultan Hadiwijaya, Danang Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan mulai mengubah hutan Mentoa menjadi sebuah kerajaan yang bernama Mataram, dengan raja pertamanya yaitu Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram pun tumbuh menjadi kerajaan yang punya pengaruh luas, hingga muncul niat dari Danang Sutawijaya untuk memperluas wilayahnya. Ia lalu meminta pendapat Ki Gede Pemanahan tentang niatnya itu. Ki Gede Pemanahan memberikan saran untuk lebih memperkuat bala tentara Mataram agar dapat digerakkan untuk menaklukkan wilayah lain. Kemudian, langkah pertama yang dilakukan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya yaitu membuka daerah hutan di wilayah Kedu yang belum pernah terjamah manusia sebelumnya. Menurut kepercayaan setempat, hutan Kedu merupakan pusat kerajaan jin dengan rajanya yang bernama Jin Sepanjang. Oleh Panembahan Senopati, Pangeran Purbaya ditunjuk untuk memerangi para jin yang berkuasa di sana. Hingga hari yang sudah ditentukan pun tiba. Pangeran Purbaya beserta rombongannya segera membuka lahan baru dengan membawa pusaka kerajaan Mataram. Tatkala tentara Mataram mulai memasuki hutan, murkalah Raja Jin Sepanjang. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menggempur habis-habisan pasukan Pangeran Purbaya. Sehingga pertempuran pun tak bisa dielakkan. Bala tentara jin pun berhasil dipukul mundur dan Raja Jin Sepanjang melarikan diri agar tidak tertangkap pasukan Mataram. Akhirnya hutan Kedu dapat dikuasai oleh pasukan Mataram sebagai wilayah kekuasaannya. Di dalam wilayah hutan Kedu sendiri terdapat sebuah desa yang dipimpin oleh Kiai Kramat dan istrinya, yaitu Nyai Bogem. Raja Jin Sepanjang yang masih mempunyai dendam kepada Mataram akhirnya memiliki niat buruk untuk kembali mengusik ketenteraman di desa keluarga Kiai Kramat yang telah menjadi daerah kekuasaan Mataram. Raja Jin kemudian menyamar sebagai manusia bernama Sonta dan pergi ke rumah Kiai Kramat untuk mengabdi kepadanya. Dengan senang hati, Kiai Kramat pun mengabulkan permintaannya. Niat jahat Sonta untuk membalas dendam mulai dilakukannya dengan menyebar penyakit di desa tersebut. Karena wabah yang belum ada obatnya itu, banyak masyarakat dan tentara Mataram yang ada di desa itu terserang penyakit misterius dan kemudian meninggal. Malapetaka yang melanda desa itu kemudian diketahui oleh Pangeran Purbaya. Ia lalu melaporkannya kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati pun langsung mengambil tindakan dengan meminta nasihat dari Nyai Roro Kidul. Kemudian Nyai Roro Kidul memberitahukan kepada Panembahan Senopati bahwa peristiwa itu diakibatkan oleh Raja Jin Sepanjang yang menyamar sebagai Sonta yang tidak lain adalah pelayan Kiai Kramat. Panembahan Senopati kemudian menyampaikan nasihat dari Nyai Roro Kidul kepada Pangeran Purbaya untuk segera membereskan Sonta dari desa itu. Datanglah Pangeran Purbaya ke kediaman Kiai Kramat dan menyampaikan titah sang Panembahan untuk membunuh Sonta. Kiai Kramat pun kaget karena diketahui bahwa Sonta, abdinya itu merupakan seorang jin. Sonta langsung melarikan diri ketika mendengar pembicaraan Pangeran Purbaya dengan Kiai Kramat. Kemudian Kiai Kramat yang menyadari pun langsung mengejar Sonta dan akhirnya terjadi perkelahian yang dimenangkan oleh Sonta. Akhirnya Kiai Kramat dimakamkan di tempat perkelahian itu dan tempat tersebut kemudian dinamai Desa Kramat. Nyai Bogem sangat marah mendengar kabar kematian suaminya. Kemudian ia mengejar Sonta yang melarikan diri ke arah timur. Terjadilah pertempuran antara Sonta dan Nyai Bogem. Nyai Bogem pun kemudian kalah dan dimakamkan di tempat itu. Nama wilayah itu dinamakan Desa Bogeman. Kemudian Pangeran Purbaya memerintahkan Tumenggung Mertoyuda untuk membinasakan Sonta. Namun lagi-lagi Sonta lebih unggul. Gugurlah Tumenggung Mertoyuda dan dimakamkan di daerah itu.
Hingga kini daerah itu dinamakan Mertoyuda atau Mertoyudan. Kematian Tumenggung membuat Raden Krincing yang merupakan salah satu senopati kerajaan Mataram geram. Raden Krincing pun bersikeras ingin membinasakan Sonta dengan tangannya sendiri. Namun pada akhirnya Raden Krincing juga gugur di tangan Sonta. Untuk mengenang jasa Raden Krincing, daerah pemakamannya dinamakan Desa Krincing. Berbagai kejadian yang terjadi hingga merenggut banyak nyawa membuat Pangeran Purbaya memerintahkan pasukannya untuk langsung membinasakan Sonta yang diketahui kabur ke hutan. Pangeran Purbaya yang ikut mengejar dan masuk ke hutan pun melihat Sonta berada di atas pohon besar. Dihajarnya Sonta hingga terjatuh ke tanah dan pertempuran hebat pun terjadi. Karena Pangeran Purbaya memiliki kekuatan melebihi Sonta, maka Sonta kalah telak dan berubah menjadi Raja Jin Sepanjang. Sampai saat ini daerah tersebut dinamakan Desa Santan. Hingga terjadi lagi pertempuran dahsyat di antara kedua pihak. Hingga akhirnya Raja Jin Sepanjang pun berhasil dikalahkan. Namun tiba-tiba suasana menjadi gelap bersamaan dengan tewasnya Raja Jin Sepanjang. Kemudian tubuh Raja Jin pun berubah menjadi sebatang tombak. Pangeran Purbaya kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menanam tombak itu. Kini daerah tersebut dinamakan Desa Sepanjang. Kejadian penangkapan Raja Jin itu dilakukan dengan strategi pengempungan rapat atau pagar betis, atau dalam bahasa Jawanya dikenal sebagai Atepung Temu Gelang. Kata Atepung Temu Gelang inilah yang kemudian hari menjadi sebutan bagi nama Magelang. Demikian, terima kasih.